Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Pak Yoga, Pak Bakat, Darius, dan semua stakeholder air yang hadir. Alhamdulillah ya, ada kesempatan lagi kita untuk bicara tentang air. Dan ini nggak tahu nih, bulan tanggalnya pas pada saat air dicari banyak orang. Ya. Jadi ini memang menjadi penting ya. Air itu kalau musim-musim kayak gini banyak dicari. Pas musim hujan itu pasti banyak diumpatin maksudnya. Bikin banjir lah, bikin macet lah, segala macam. Kasihan air. Bahkan dulu ada statement bahwa tidak ada air itu karena berkah yang salah. Hujan di tempat yang banjir dan kemarau di tempat yang kering. Pada kesempatan ini saya mewakili Perpamsi, tentunya juga akan bercerita khusus tentang Kota Bandung saja. Barangkali juga ini menjadi potret cekungan Bandung barangkali. Karena walau bagaimanapun Bandung ini sebagai etalase atau ibu kota provinsi, tentunya konon katanya mau jadi metropolitan, infrastruktur semua harus memang handal. Tetapi dari sisi lain tentunya kalau kita lihat sejarah Kota Bandung ini, Kota Bandung Pak ya, gak punya sumber air. Semua ngambil dari utara, dari selatan. Yang notabene di sana sudah ada industri lain yang lebih dulu katanya. Padahal PDM juga sudah berdiri. Itu kalau Gedong Cai itu Pak Yoga ya, berdiri sejak 1912. Jadi tua juga. Tapi kalau bicara lain lebih tua lagi, sebetulnya dulu itu manusia hidup karena air. Jadi lebih dulu lagi, belum kenal dengan yang namanya Charles Edison yang lampu dan segalanya. Kira-kira begitulah. Biar kita juga paham dan esensinya bahwa air itu menjadi penting buat kehidupan manusia. Oke, lanjut ya. Slide. Lanjut. Saya hanya ingin bicara tentang bagaimana warga Kota Bandung dalam menyongsong 2045 dapat bonus demografi menjadi orang-orang yang mampu menjadi pemimpin dunia karena sehat. Salah satunya tentu adalah bagaimana air ini tersedia cukup dan sehat untuk masyarakat. Kota Bandung, kalau kita masuk ke dalam sebagai kota metropolitan, kebutuhan air konon katanya 190 liter per orang per hari. Dengan penduduk sekitar 2.500.000-an, maka butuhnya di tahun 2024 ini sekitar ya 6.000 sekian lah ya, 6.900 liter per detik. Tapi di dalam bisnis plan kami 2026 itu kebutuhan menjadi sekitar 9.000, hampir 10.000 liter per detik. Ini hanya Kota Bandung Kang Yoga ya. Nah barangkali juga saya hari ini termasuk orang yang paling dicari. Iya, bukan nyalon wali kota Pak, bukan, tapi karena air tengah locor. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman IP, teman-teman dari Apindo dan Bapak Ibu semua hadir di Bandung, pasti juga sekarang menyampaikan kekesalannya kepada saya. Punah cai cenanya ujuk-ujuk baru tidak ada pemberitahuan, ujuk-ujuk mati 2-3 hari. Tukang ledeng ini menjadi tersangka utama hilangnya air ya kan, di Kota Bandung. Padahal esensinya tukang ledeng itu bukan orang yang membuat air, tapi orang yang mengolah air. Kalau ada airnya diolah, Pak Yoga, didistribusikan. Kalau nggak ada, nyanang kering, nundutan, nggak ada kita bisa.
Oh nggak ada kerjanya, gimana masalah konservasi segala macam. Loh, tugas kita ini kan sudah ada masing-masing. Perumda Tirtawaning, tukang ledeng se-Indonesia, tugasnya itu adalah apa? Sebagai operator, mengolah air, mendistribusikan. Air baku, siapa? Tugas Pak Yoga. Betul Pak? Bukan. Air baku tugas pemerintah. Ya. Kita ini memanfaatkan betul. Kadang-kadang saya tuh suka sedih, aduh saya tuh tergantung ya menampung air dari hasil orang. Terima kasih Pak. Saya mengambil tetesan air dari turbin-turbin yang pada saya menghargai teman-teman di sana mengoperasikan sebagaimana saya hargai. Dan kita juga punya operasional yang sama-sama seperti itu. Tetapi saya menjadi sedih. Aduh ya PDAM-nya kunaon make kudu nungguan cair dari beroperasinya sebuah industri. Pengennya bikin waduk sendiri Pak, pengennya gitu loh, tapi nggak punya duit, tarif juga susah naik, kira-kira begitu ya. Jadi kita ambil dari Cisampuy ya, SIPA kita 1400 kalau nggak salah ya, dari buangan turbin PLN sana. Alhamdulillah kalau lagi lancar ya alhamdulillah, kalau gali lancar ya kita cuma ngurus dada aja, dan kita nggak punya kewenangan apa-apa. Paling carakan deh, upaya itu saya itu kalau luka itu pada dijelaskan ke masyarakat mah nggak mau tahu. Anggar we, itu benar rencananya. Hari cai mocor teh, ayat teh mocor teh tuh cik kasih tahu ulah ada, itu gimana? Sudah kita juga ketergantungan, ya nggak apa-apa ya, kita menjadi bemper aja. Kira-kira begitu. Ada mata air, ada 19 mata air. Dulu mata air kita itu ada sekitar 200 liter lebih per detik ya Pak Citada, senior saya di PDAM, luar biasa. Kenapa sebenarnya ini cuma 80 liter per detik. Turun. Sumur bor kita punya 30-an 4 ya, 36. Sekarang tinggal 19 lagi ya. Bisa diakses. Itu pun yang dulunya 10 liter sekarang ada yang 2 liter, 4 liter. Ada yang 1 liter, ada yang mati terus karena airnya nggak ada. Terus we konslet si pompa, kira-kira begitu. Ini bukan curhat, tapi biar kita bisa petakan bahwa bagaimana kondisi air di Cekungan Bandung, khususnya Kota Bandung. Lanjut. Oh ya, sebelum lanjut, kita ini baru mampu 2.200 liter per detik. Eta oge upami teu aya. Itu juga kalau nggak ada yang namanya siapa La Nina, El Nino, apapun lah kita kira-kira ya, yang akan kita tiba-tiba hilang air bisa 40% pada saat misalkan 2015 ya kan, itu danau kering dan segala macam, kita juga nggak dapat apa-apa ya, sama saja semua itu bisa hilang. Lanjut kan. Nah, bayangkan sama kita semua, pada saat kita hanya mampu 2.200 liter per detik, 4.000 lebihnya harus mengakses air tanah. Kan dari mana? Pasti kan dari air tanah. Konon katanya, menurut penelitian, air tanah ini pun ketika diakses berlebih kan menimbulkan air subsiden. Itu kan bisa sampai 20 cm katanya per tahun. Muka air tanah juga turun. Sekarang itu menjadi 60 sampai 100 meter. Padahal yang aman itu di atas 40 meter. Lalu kan Bandung ini kan juga danau purba. Saya nggak kebayang ya, ketika kita tidak mampu melayani Kota Bandung airnya. Kalau kita potong itu namanya Cekungan Bandung, kita potong kan air itu pasti, air tanah itu mengisi rongga-rongga, mengisi ruang-ruang. Sekarang sama Pak Yoga diakses tuh, dihisap terus, kosong Pak, kata ahli geologi, katanya ada goyang-goyang dikit, nanti likuifaksi, lalu apa? Rumah tenggelam. Saya nggak menakut-nakuti, cuma kata pakarnya. Kemarin juga naudzubillah, astagfirullahaladzim, ada gempa, ya katanya sesar mana, sesar Garut atau sesar mana, Bandung masih aman. Ada fenomena megatrust dan segala macam. Semoga kita dijauhkan lah ya.
dari musibah seperti itu. Ada longsir, ya terjadi ketika akses air tanah diambil begitu besar karena ketidakmampuan kami memberikan suplai, maka lanjut. Nah ini ya, ini beberapa data yang kami ambil. Sebetulnya ini pasti juga berbanding lurus dengan terkait perkembangan kota ini. Kata Pak Yoga tadi katanya ada apa ya, catchment area yang berkurang, alih tata guna lahan dan segala macam. Ya inilah segala satu. Tetapi kan ini tidak bisa kita biarkan, harus bekerja bersama-sama. Lanjut. Ada Citarum Harum yang sudah bekerja banyak dan luar biasa. Tetapi ini ada beberapa data juga memang kualitasnya dan kuantitasnya serta tentunya berdampak pada kontinuitas juga belum kita dapat akses secara kontinu untuk kita bisa manfaatkan. Belum dampak dari ya tadi sampah dan segala macam. Lanjut. Nah ini juga bicara pasokan air katanya sudah turun ya dari 10 triliun meter kubik menjadi sekian-sekian. Ini pasti dampak dari banyak hal aktivitas kita semua. Kita nggak nyalahin seseorang, tapi ini adalah dampak dari kita semua. Kita baca saja, lanjut. Lalu pada saat PDAM yang ditugaskan melalui SDGs 2030 harus bisa melayani 100%. Dan sekarang kita baru di bawah 40%. Ada potensi bahwa masyarakat Bandung mengakses air tidak aman dan tidak sehat. Apa yang terjadi? Stunting Bu ya. Prevalensi diare, gastroenteritis besar, asupan makanan menjadi tidak baik. Lalu bagaimana anak-anak kita nanti 2045 menjadi anak-anak yang hebat pada saat stunting ini naik terus, nggak bisa dikendalikan. Satu itu bicara tentang kesehatan. Bicara yang kedua, maaf, orang kaya mungkin bisa sedalam-dalamnya dia ngebor mencari air. Orang miskin, maaf, MBR, beli air lebih mahal, Pak. Maaf, di sudut kota di Antapani Bapak, sudut kota kita di Caringin, Cijerah, orang beri satu jerigen 5.000, 3.000, setiap hari dia keluarin 50.000, 100.000, sebulan 1 juta. Padahal mungkin ketika kami diberikan kemampuan, diberikan air yang lebih banyak, bisa melayani, tentunya nanti uang yang lebih banyak dikeluarkan hanya untuk air itu bisa kita manfaatkan dengan mereka manfaatkan dengan apa? Jaminan pendidikan, jaminan kesehatan terkait makanan, hidup layak dan segala macam. Maka WHO kan mengatakan air itu memang menjadi utama sebagai alat untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jahat gak? Ya ujung-ujungnya nanti kan indeks pembangunan masyarakat dan segala macam. Jadi kalau kita ukur dampak dari ketidakmampuan air diselenggarakan dengan baik itu masih manusia tidak sehat, ekonominya menjadi lebih lambat, kotanya juga menjadi kumuh. Kota Bandung nanti seperti apa? Kira-kira begitu. Lanjut. Ya ini kita baca ya. Lanjut. Daripada itu maka kami membuat sebuah mimpi. Bagaimana kota Bandung ini menjadi kota metropolitan yang layak untuk dihuni, menghasilkan sumber daya manusia yang unggul karena airnya unggul.
Kita sudah memetakan beberapa proyek. Karena apa? Mau tidak mau kami harus membuat peta. Bagaimana Bandung ini bisa 100% dilayani. Airnya dari mana? Ya kita obrolkan dan kita ceritakan. Silakan nanti penguasa-penguasa air yang regulasi air untuk apakah mampu membantu kami untuk bisa mewujudkan bahwa nanti Bandung 100% akan tersedia air. Ini ada spam regional yang tadi nanti airnya itu akan ngambil dari bendungan yang baru dibangun. Kan sampai hari juga kan masih belum maksimal. Kita ambil dari situ, kita beli air curahnya. Spam Gede Bage itu hanya sebagai pengalihan saja, yang dulunya diolah dari Cikalong ke Badaksinga, kemudian dialihkan satu pipa langsung diolah dialihkan ke Gede Bage 700 liter per detik, tidak mengganggu apapun. Kertasari katanya sudah mulai dibangun, tapi kita nggak pernah tahu perkembangannya. Karena kalau ketika orang airnya sedikit, yang butuh banyak kan orang itu kan menjadi egoisnya tinggi ya. Kira-kira begitu. Lalu ada Sinumbra, maaf, ya. Ini spam KPBU yang sudah bertahun-tahun juga kita lagi nunggu ini perkembangan seperti apa. 650 liter kita mau dapat, tapi belum ada juga jelas. Saya sudah hampir 9 tahun di Perumda, memimpin perusahaan, tapi ini juga belum kelar-kelar. Lalu ada yang tadi disebutkan oleh Bapak Saguling, kita mau akses Saguling 3.850. Bapak Ibu sekalian, Kang, saya tidak bermaksud mengganggu siapapun. Ya, Bapak kemarin kan kasih surat ke saya terkait dengan kondisi. Jadi sejarahnya, kenapa ada Bandung spam terintegrasi? Ini akibat dari bahwa kita kekurangan supply. Kita mau ambil dari mana airnya? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat 44 sungai di Kota Bandung, apakah 100% mengalir sepanjang tahun? Enggak lah. Cikapundung juga segitu-gitunya Pak Tanda. Habis. Dan kalau kita lihat sejarah, kenapa Bandung itu ngambilnya dari utara dan selatan? Dan memang untuk di Kota Bandung nggak bisa diakses, sedikit airnya. Maka kita berpikir, loh, kita harus memanfaatkan air mana? Apa kita ngambil air dari Ciliwung, Jakarta, bawa ke Bandung? Hah? Atau air yang dari Bandung kita coba manfaatkan, berputar-putar di situ? Kan itu yang penting. Jadi kami pun tidak ada ide apapun saat itu, cuma lihat dari Rispam, lihat dari Jakstrada dulu, ini ada bendungan Cibatarua nggak jadi segala macam, Kota Bandung ke Santosa nggak jadi juga segala macam. Lalu kita harus ngambil kemana? Padahal Kota Bandung ini sudah sangat kritis, setiap hari diakses lebih dari 40.000 liter per detik. Ini kan luar biasa, bahaya. Tiba-tiba, mudah-mudahan ini berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman PJT 2 menawarkan kerjasama ke kita. Kita nggak pernah terpikir pun sedikit pun Pak. Kita justru di awalnya hanya berharap terkait dengan Sinumbra dan dari spam regional yang sudah jelas-jelas. Lalu konsorsium menawarkan, ini ada air ini, mereka melakukan studi. Saya pikir studi mereka juga nggak abal-abal barangkali ya, karena tenaga dan segala macam. Tapi saya nggak mau ada dalam konflik itu. Tapi yang jelas, apa yang kami lakukan itu pun juga bukan kami intervensi, tidak. Kami ditawari, Pak. Dan saya bilang, oke, atau siapa tuh? Orang kan pasti tawari sumber daya air yang lebih besar. Ya alhamdulillah. Dan ini mereka sudah lakukan studi, bukan kami. Jadi kalau dalam konteks kerjasama di Sinumbra ini adalah kerjasama, kan ada yang namanya inisiatif kita, ada inisiatif dari pemerintah. Ini unsolicited, ada inisiatif. Ya kami tangkap, osok atau ceritakan gimana kehandalannya, berapa harus kami bayar dan segala macam. Ini B2B loh. Ya kami sangat berharap banyak. Tapi apapun, ya silakan kalau memang ini mengganggu, kami tidak mau mengganggu siapapun. Silakan orang-orang yang jujur, orang-orang yang pintar memutuskan ini. Kami di sini Pak Yoga hanya ingin bahwa
Saya PDAM se-Indonesia, jangan dijadikan bemper pada saat musim kemarau bahwa hilangnya air itu gara